Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Point of View yang didukung oleh Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata, bangkit bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View, POV, sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. Dan inilah talk show yang membuka ruang diskusi lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Setiap suara punya ruang untuk bercerita, setiap sudut pandang punya versi dari makna. Di sini, di POV bersama saya, Francisca Rati. Dan sahabat Eljon, setiap detik seorang wisatawan di Indonesia beresiko menjadi korban penipuan daring. Data mengungkap lebih dari 70% akomodasi di destinasi prioritas berdiri tanpa legalitas. Belum lagi ancaman penipuan tiket, open trip fiktif, hingga skema ponzi berkedok wisata religi yang terus berulang. Kita punya bom waktu bernama akomodasi ilegal yang enggan tunduk pada pajak serta hukum domestik. Sementara pelaku industri yang ber-NIB justru tercekik persaingan yang tidak sehat. Pemerintah sudah mengeluarkan ultimatum 1 Agustus 2026 adalah batas untuk bersih-bersih online travel agent atau OTA ilegal. Dan dalam Point of View kali ini kita akan mendengar sudut pandang dari Wakil Ketua Umum Bidang SDM Astindo Bapak Priyadi Abadi dan Kepala Bidang SDM DPP Astindo Ibu Madeline Shopee. Halo, apa kabar Pak Pri dan Ibu Madeline? Kabar baik. Kabar baik ya. Ini ada memang isu yang cukup krusial gitu kan, karena seringkali banyak paket-paket wisata ditawarkan begitu terkesan murah ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita melihat paket wisata murah di media sosial itu beneran murah nggak sih? Mungkin ke Kepala Bidang dulu nih. Kami persilahkan Ibu Madeline. Kalau dibilang murah, sebetulnya memang ada yang murah. Kadang-kadang memang ada promo. Contohnya kalau misalnya Astindo menyelenggarakan Astindo Travel Fair, itu maskapai memberikan harga promo karena memang disubsidi, tapi hanya untuk beberapa hari. Gitu. Jadi memang betulan ada yang murah, memang betulan ada yang murah, dan itu juga Travel Fair itu diselenggarakan di kadang 3 kota atau 4 kota gitu. Tapi memang per periode itu aja ya. Jadi sebetulnya kalau wisatawan melihat harga murah, ya kadang-kadang memang ada, tapi kembali lagi jadilah smart customer. Harus dilihat kenapa murahnya, apa sih yang didapat, apa sih yang nggak didapat. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita melihat kadang-kadang ya sebagai smart customer juga, apalagi in this economy ya, itu diskon-diskon dan promo murah itu sangat-sangat menggiurkan buat kita kan. Nah, kalau kita melihat sebenarnya kan sudah banyak nih pemberantasan lah ya, bersih-bersih OTA ilegal ataupun scam-scam penipuan wisata, paket-paket wisata seperti ini. Tapi kenapa sih masih aja marak terjadi? Nah, mungkin silakan Pak Pri, sudut pandangnya ya kali ini. Jadi saya mau mundur sedikit nih, saya mau cerita tentang dunia pariwisata khususnya travel ya. Jadi begini, customer atau peserta tur, calon peserta tur, mereka itu kan daftar ya kepada travel. Dia itu apa sih yang dia terima? Dia hanya terima pada saat dia membayar. Dia hanya terima hanya selembar kertas kan. Selembar kertas artinya tanda terima, tanda terima pembayaran. Sementara travel tersebut bisa jadi dia belum booking apa-apa. Ya, maka itu bisnis travel ini adalah bisnis yang sebetulnya bisnis yang unik. Karena apa? Karena tidak ada barangnya. Beda seperti kita jualan, katakan bisnis jualan makanan ya. Itu customer dan penjual itu kan ada barangnya gitu ya. Langsung cash and carry gitu ya. Sedangkan kalau di dunia pariwisata di travel, perginya masih berapa bulan ke depan.
ya kan? Iya, iya. Dia hanya terima selembar kertas, yang mana selembar kertas itu hanya sebagai tanda terima. Jadi di sini agak uniknya adalah si penjual ini terima duit duluan kan, at least DP-nya. Iya, DP biasanya kan. Kasih DP dulu ya. Sementara travelnya belum tentu dia itu punya bookingan hotel, punya bookingan tiket dan sebagainya. Maka itu banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari cash secara mudah. Maka itu mereka menggunakan modus-modus harga murah. Dan nyatanya customer kita itu memang masyarakat kita itu masih mudah tergoda oleh harga-harga murah tanpa teliti kepada legalitasnya, kepada track recordnya dan sebagainya. Di samping itu juga maraknya sosial media, mudahnya sosial media bertebaran di mana-mana, ada istilahnya di cloning lah, nama-nama travel besar, sehingga itu membuat customer atau para peserta tur ini merasa tergoda seperti itu kurang lebih. Pernah kejadian itu di Banyak. cloning. Banyak. Kejadian itu banyak dan itu sudah berulang kali. Seperti itu. Itu yang dari sosial media ya. Tapi saya mau bicara ini tentang pertama kan ini ada beberapa sudut pandang nih. Ada travelnya yang nakal, ya. Maksudnya travel tanda kutip yang nakal. Ada juga orang yang memanfaatkan sosial media untuk penipuan. Jadi memang kita seperti yang dikatakan oleh Ibu Madeline bahwa memang kita harus smart buyer. Harus benar-benar teliti track recordnya si travel tersebut. Kalau perlu ya harus datangin atau beli di tempat yang benar-benar resmi seperti di travel fair yang sering diadakan oleh Astindo. Iya, nah ini menarik nih ya Bu Madeline, kalau ternyata kan bisa di-cloning juga ibaratnya travel agent yang resmi sebenarnya. Kita aja kadang-kadang nggak bisa membedakan karena kalau di cloning itu kan bisa sama persis Mirip gitu ya. sekali. Bahkan begitu kita itu ternyata page-nya bukan page asli. Betul. Nah, ibaratnya bagaimana sih kita ini bisa membeli paket wisata online itu bisa milih-milih lah kesalahan terbesarnya apa sih biar kita itu bisa tahu oh ini tuh yang asli, ini yang palsu gitu, asli tapi palsu ya. Gimana tuh? Apa sih kesalahan terbesarnya dulu deh biasanya nih kita sebagai customer tuh kebanyakan kenapa gitu? Biasanya sebagai customer itu kesalahan terbesarnya adalah cuman lihat harga dulu. Jadi begitu melihat harga murah, udah deh langsung kayak udah terhipnotis ya dengan harga murah. Nah inilah kenapa orang Indonesia rata-rata ya, nggak semua orang Indonesia ya, kita bisa bilang banyak orang gitu ya, langsung mau beli, bahkan cenderung untuk udah deh saya mau langsung bayar. Nah itu ciri-cirinya sebenarnya kita bisa lihat begini. Kalau persis sama, pernah memang ada kejadian itu persis di cloning sama. Kita tinggal lihat aja murah, masuk akal nggak gitu ya. Kita compare sama yang lain, ternyata kok murahnya aneh. Nah sebenarnya kita tinggal cek aja, tanya sama yang punya account. Kalau dia di telepon nggak bisa, kadang itu nggak bisa ditelepon. Hanya langsung link aja untuk melakukan pemesanan. Jadi nggak ada yang bisa ditelepon, gitu. Ataupun kalau misalnya telepon itu kadang itu cuman robot, chatbot gitu ya. Chatbot iya, kebanyakan sekarang pakai itu padahal ya. Jadi orangnya nggak ada. Kemudian kalau misalnya didatengin ke kantornya nggak ada gitu ya. Atau misalnya kalau di cloning kan pakai alamat yang itu, ya udah dicek aja, datang aja ke kantor itu bener nggak ada gitu ya. Kalau memang nggak ada itu jadi banyakan tuh kesalahan terbesar adalah ngeliat di harga yang super murah itu harus diteliti dulu. Lihat compare lah, kalau misalnya harga rata-rata 11 juta atau 12 juta tapi dia bisa jual cuma 4 juta, nah itu kan harusnya kita curiga ya, ini 4 juta tuh
isinya apa, tidak termasuk apa gitu. Nah itu biasanya seperti itu. Ya dicek alamatnya, dicek nomor teleponnya gitu. Jadi pengecekan berulang. Terus ini ada satu tips buat customer ya. Kalau misalnya customer sudah beli dengan harga yang murah dan mereka buru-buru suruh kita bayar. Ya suruh buru-buru bayar nih. Kan kita bisa minta confirmation dulu sama maskapai gitu ya. Nah nanti kalau travel yang bener, biasanya travel akan memberikan konfirmasi ada kode PNR-nya. PNR itu passenger name record, ada 6 digit biasanya. Itu kalau kita dapat itu kita bisa cross check ke maskapai yang bersangkutan. Kita bisa cek ke maskapai yang bersangkutan. Kalau maskapai bilang itu nggak ada kode reservasi atau nama ini, ya berarti udah bohong. Itu bodong. Jadi jangan dibayar gitu. Jadi sebenarnya itu kesalahan pertama adalah harga murah. Oh, karena harga murah itu orang udah langsung kayak udah deh gitu. Kita juga di travel juga sering gituin ya Pak Pri ya. Customer datang, "Ini buktinya travelan bisa tuh kasih harga segini" gitu. Padahal itu mereka nggak cross check dulu. Padahal kita udah tahu ini pasti udah salah ini gitu. Kita dengan jadi bedanya sebenarnya gini loh, Francisca. Yang namanya OTA atau apa gitu, itu kan by sistemnya. Iya. Bukan berarti travel agent yang konvensional, yang katanya konvensional itu tidak menggunakan digital juga. Kita juga sudah menggunakan digital. Nah perbedaannya, orang beranggapan bahwa konvensional travel agent berarti bookingnya tuh secara manual. Ya mungkin pikiran mereka konvensional itu 30 tahun yang lalu ya, yang disebut konvensional. Tapi sebenarnya travel agent sekarang juga sudah menggunakan sistem. Nah kelebihannya kami adalah kami punya sistem dan kami punya pengalaman. Gitu. Jadi mereka tuh tinggal yang kita jual kayak tadi Pak Pri bilang, kita kan nggak kayak jual barang. Yang kita jual memang bukan barang, tapi yang kita jual adalah orang pulang itu membawa kenangan manis. Sabta pesona banget nih. Benar, tapi itu memang itu kan yang dijual tujuannya travel agent itu adalah itu, orang pulang puas gitu. Nah, bukannya dikejar uangnya gitu. Nah, tapi yang menarik adalah karena sekarang semua travel agent itu sudah menuju ke digitalisasi tadi kan, ciri-cirinya untuk mengetahui asli atau palsu ini apa nih biasanya yang jadi kunciannya deh, ibaratnya biar wisatawan tuh bisa membedakan, wah ini justru apa namanya palsu begitu ya, bukan kita bukan diarahkan ke web atau page yang aslinya. Tapi tahan dulu nih Pak Pri kayaknya udah gatel ya. udah nggak tahan mengeluarkan unek-uneknya selama ini Pak Pri ya. Tenang aja, tahan dulu karena sahabat Eljon jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di POV Sudut Pandang Kita. POV Sudut Pandang Kita.